Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Artati Anggita Putri dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat perkembangan komputer, hardware dan software. Definisi komputer. Dalam bahasa Latin disebut komputer. Dalam bahasa Inggris to computer, dalam bahasa Indonesia artinya adalah menghitung. Komputer adalah sebuah alat elektronik yang dapat menerima input data, mengelola data, dapat memberikan informasi dengan menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer. Komputer dapat menyimpan program dan hasil pengolahan yang bekerja secara otomatis. Pengertian komputer secara umum adalah kumpulan alat elektronik yang tersusun menjadi rangkaian membentuk sebuah mesin berteknologi dengan kontrol sistem operasi disertai program-program yang mampu menerima dan menyimpan data, melakukan pengolahan dan memberikan hasil dalam bentuk informasi sesuai prosedur operasi yang dirumuskan. Berikutnya, sejarah dan perkembangan komputer. Sejarah awalnya, komputer adalah sebuah alat hitung tradisional dan kalkulator mekanik yang disebut abacus. Muncul sekitar tahun 5000 tahun yang lalu di Asia Kecil. Kemudian, seiring berjalannya waktu, komputer berubah bentuk menjadi persegi kuningan, yaitu kalkulator numerik yang ditemukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1642. Sejarah perkembangan komputer selanjutnya digolongkan menjadi 3 generasi. Generasi pertama tahun 1946 sampai 1959. Generasi kedua tahun 1959 sampai 1964. Generasi ketiga tahun 1964 sampai 1970. Generasi keempat tahun 1970 sampai 1990. Generasi kelima sejak tahun 1990-an. Generasi keenam pada abad ke-21. Generasi pertama berbentuk tabung vakum. Pada tahun 1946, komputer diciptakan dengan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Beratnya hampir 30 ton, tapi hal ini sangat tidak efisien karena membutuhkan daya listrik yang besar serta panas yang berlebih. Generasi pertama ini masih menggunakan bahasa mesin yang hanya bisa dimengerti oleh komputer itu sendiri. Inputnya menggunakan sebuah pita kertas dan punched card dengan output berupa printer, yang mana pada waktu itu membutuhkan sekitar $1 juta hanya untuk mendapatkannya. Ciri-cirinya yaitu proses kurang cepat, daya simpannya kecil, suhunya cepat panas sehingga membutuhkan sebuah pendingin. Ukuran hardware sangat besar sehingga membutuhkan ruang yang luas. Generasi kedua atau generasi transistor, generasi tabung vakum mengalami pembangunan sehingga tergantikan oleh teknologi transistor sebagai komponen utama yang sangat canggih, mulai digunakan sekitar tahun 1956 hingga 1965. Beberapa kelebihan yang dimiliki adalah ukuran yang lebih kecil, tidak terlalu panas, dan minim tingkat kegagalan. Generasi ini sudah tidak lagi menggunakan bahasa mesin seperti sebelumnya, digantikan dengan bahasa Fortran dan COBOL, sehingga bisa dikatakan bahwa komputer transistor adalah lebih baik dibandingkan tabung vakum. Ciri-ciri komputer pada generasi kedua yaitu proses operasi lebih cepat, mengembangkan magnetic stroke sebagai memori utamanya. Orientasi penggunaan program tidak hanya pada orientasi bisnis tetapi juga orientasi teknik. Mampu melakukan proses real time dan real sharing, bahasa pemrograman tingkat tinggi. Generasi ketiga atau generasi IC. Generasi ini disebut dengan generasi ketiga. Bentuk transistor diperkecil kemudian diletakkan pada IC bersama beberapa resistor dan
kapasitor. Pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby yang merupakan seorang insinyur listrik. Kelebihannya adalah lebih cepat dan efisien, juga merupakan komputer yang pertama kali menggunakan monitor dan keyboard. Mengalami kemajuan dibanding sebelumnya yang menggunakan kertas karena dibanderol dengan harga yang cukup murah, sehingga pada masa itu orang-orang mampu membelinya. Ciri-ciri komputer ini adalah kapasitas memori lebih besar, menggunakan terminal visual display yang bisa mengeluarkan suara, media penyimpanan dengan kapasitas yang besar, karena menggunakan IC sehingga memiliki performa yang lebih cepat, peningkatan software, dan masih banyak lagi yang lainnya. Generasi keempat atau generasi mikroprosesor, sejarah komputer dan pengembangan selanjutnya masuki masa mikroprosesor, yang mana masih digunakan oleh beberapa masyarakat Indonesia hingga saat ini. Bersamaan dengan generasi mikroprosesor ini, lahirlah internet. Tampilan monitornya masih menggunakan satu warna, yaitu green color. Selain itu dikembangkan sebuah chip sebagai memori komputer. Seiring berkembangnya waktu, para pakar mencoba untuk melengkapi apa yang belum ada, yaitu PC compatible. Oleh karena itu, pada generasi ini, istilah PC mulai muncul. Perangkat mulai dikembangkan untuk perorangan yang mudah dibawa kemana-mana, yaitu laptop. Beberapa contoh komputer generasi keempat ini adalah IBM Pentium M2, Apple II, IBM 370, IBM PC atau 386, dan lain-lain. Generasi kelima atau generasi L. Yang terbaru dari pengembangan komputer adalah munculnya teknologi bernama AL yang memiliki kecerdasan buatan sehingga dapat melakukan input dengan lebih baik. Bahkan dengan teknologi ini, Anda dapat menginput bahasa yang digunakan sehari-hari, menyesuaikan keadaan dan mempelajari lingkungan sekitar. Banyak developer yang saat ini sudah mulai menggunakannya, disebut sebagai komputer masa depan. Juga LSI atau Large Scale Interaction yang memanfaatkan ribuan mikroprosesor. Yang paling terbaru adalah Pentium 4 yang dikeluarkan oleh Intel Computation. Walaupun komputer generasi ini memiliki bentuk yang kecil dan sederhana, tetapi memiliki kecepatan dan kecanggihan yang tidak perlu diragukan lagi. Nah, selanjutnya generasi ke-6 pada abad 21. Generasi ini adalah generasi masa depan yang nantinya akan dikenal dengan generasi Titanium. Komputer nantinya berbentuk perangkat mini. Perangkat yang mini nanti berisi microchip yang mempunyai kemampuan sama dengan komputer, yang dapat memancarkan sinyal hologram. Sinyal hologram tersebut mempunyai fungsi seperti menjadi screen display dan keyboard. Perkembangan hardware dan software. Pengertian hardware. Pengertian hardware adalah perangkat keras, yaitu peralatan atau perangkat yang dapat dinilai dan disentuh serta dapat dirasakan dengan sentuhan tangan. Dengan kata lain, seluruh bagian yang terdapat pada perangkat elektronika, baik dari mulai komputer, telepon, seluler, ataupun perangkat elektronika lainnya disebut hardware. Cara kerja dari hardware ini sangat bergantung pada software karena perintah yang dijalankan berdasarkan atas perintah software. Next, hardware secara fisik terdiri atas 3 jenis, yaitu perangkat masukan atau input device. Yang kedua, perangkat keluaran atau output device. Yang ketiga, perangkat pengolah data prosesor. Perkembangan hardware komputer semakin cepat dari yang sederhana sampai ke hardware yang paling kompleks. Namun dilihat dari sejarahnya, perkembangan komputer diawali oleh kebutuhan manusia untuk melakukan pemrosesan data secara lebih mudah, walaupun prinsip itu tetap berlaku. Namun akhir-akhir ini kelihatan pengembangan hardware komputer yang mampu menciptakan kebutuhan-kebutuhan dan peluang baru. Perkembangan hardware komputer itu sendiri adalah sebuah evolusi dari berbagai alat pengolah data. Sejarah perkembangan hardware dari generasi ke generasi. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959. Pada generasi ini komputer mengendalikan ruang tabung hampa atau vacuum tube. Komputer ini membutuhkan ruang yang luas, kemampuan rendah
dan terkenal dengan daya panasnya. Yang kedua, pada generasi kedua, pada tahun 1959 sampai 1964, penemuan transistor pada tahun 1948 adalah salah satu faktor yang membuat generasi komputer ini terlahir. Transistor menggantikan kedudukan vakum tube dalam penyimpanan dan melakukan proses informasi. Transistor bentuknya lebih kecil, tidak begitu panas, dan mengkonsumsi sedikit tenaga. Generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1980. Generasi ini dipengaruhi oleh penemuan IC dan chip untuk mengatasi kekurangan transistor yang panas dengan ukuran penyimpanan kapasitas 2 MB dengan kecepatan kurang lebih 5 juta per detik. Generasi keempat pada tahun 1980 sampai sekarang, komputer telah menggunakan teknologi Very Large Scale Interactive Circuits atau VLCC. Dalam sebuah chip, teknologi ini mampu menampung jutaan sirkuit. Chip ini dinamakan dengan mikroprosesor untuk membuat komputer lebih bisa melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks. Next, perkembangan software. Software adalah perangkat lunak, yaitu sesuatu yang dapat dilihat atau didengar tetapi tidak dapat dipegang atau diraba, tergantung posisi atau tempat di mana software itu sendiri berada. Perangkat lunak secara umum dibagi dua, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem dapat dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu bahasa pemrograman, sistem operasi, dan utility. Perkembangan software dibagi atas beberapa era, yaitu era Pioneer, stabil mikro, dan modern. Era Pioneer, pada era Pioneer ini, bentuk software komputer pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Cara dalam mengakses komputer adalah menggunakan pushcard card, yaitu kartu yang dilubangi. Penggunaan kompleks saat itu masih dilakukan secara langsung. Sebuah program digunakan untuk sebuah mesin tertentu dan untuk tujuan tertentu. Pada era stabil ini, burst perintah software komputer yang dijalankan oleh komputer bukan lagi satu-satu, tapi sudah banyak proses yang dilakukan secara bersamaan atau multitasking. Terus, kemudian di era mikro, sejalan dengan semakin luasnya PC dan jaringan komputer di era ini, perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Software komputer dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu software system, yang termasuknya adalah Windows, Linux, Mac OS, dan lain-lain. Software aplikasi seperti Microsoft Office, Word, dan lain-lain. Dan software bahasa pemrograman seperti Assembler, Visual Basic. Kemudian di era modern, saat ini perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana. Tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya, sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Pembuatan sebuah perangkat lunak bukan lagi bekerja segelintir orang, tetapi telah menjadi pekerja orang banyak. Dengan beberapa tahapan proses yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam perencanaannya. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh perangkat lunak pun semakin meningkat. Nah, perkembangan software dan hardware berjalan dengan sangat progresif dan dinamis, selalu menemukan sesuatu yang baru dan merangkum fungsi beberapa hardware ke dalam satu komponen yang terintegrasi dan menjadi lebih mudah penggunaannya. Begitupun software yang semakin berkembang dan melahirkan software yang dapat ditemui dengan jumlah produk yang bermacam-macam dan masif dalam pemasarannya, saling menutupi kekurangan software sebelum upgrade.